Pernahkah Anda membayangkan apa jadinya jika tanah yang Anda pijak setiap hari ternyata menyembunyikan puluhan nyawa yang dipaksa bungkam? Di sebuah desa yang tenang, di antara rimbunnya perkebunan tebu yang hijau, bersembunyi seorang monster yang senyumnya paling ramah. Ia tidak menggunakan senjata tajam, dan ia juga tidak menculik mangsanya di jalan yang sepi. Namun, mangsanya datang sendiri kepadanya, menyerahkan harta, menyerahkan raga, dan menyerahkan nyawa mereka secara sukarela. Ini bukanlah cerita fiksi, ini adalah salah satu lembaran paling hitam dalam sejarah kriminalitas di Indonesia. Sebuah tragedi tentang ambisi, keputusasaan, dan ritual ilmu hitam yang menelan 42 wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Piringan Hitam. Untuk putaran kisah malam ini, kita akan membuka sebuah arsip cerita berdasarkan pengalaman nyata. Dan untuk kisah yang akan saya putar kali ini, yaitu sebuah cerita yang berjudul 42 Nisan di Kebun Tebu. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, tekan dulu tombol like pada video ini, dan jangan lupa tekan tombol subscribe channel ini, lalu nyalakan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan putaran kisah-kisah baru dari Piringan Hitam. Dan seperti apa misteri pada kisah kali ini? Langsung saja mari kita putar rekamannya. Tahun 1997, jauh sebelum era internet dan media sosial merajai kehidupan kita, masyarakat Indonesia di berbagai daerah masih hidup dalam kesederhanaan. Arus informasi bergerak dengan lambat, hanya mengandalkan surat kabar lokal atau desas-desus dari mulut ke mulut. Di masa itulah, Desa Aman Damai, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi saksi bisu sebuah misteri yang berlangsung selama lebih dari 1 dekade. Namanya adalah Desa Aman Damai. Namun, bagi para wanita di desa itu dan desa-desa sekitarnya, tempat itu sama sekali tidak aman. Dimulai sejak pertengahan tahun 1980-an, sebuah anomali terjadi. Satu persatu perempuan muda mulai dilaporkan menghilang. Mereka lenyap begitu saja dari rumah mereka, tidak ada surat perpisahan, tidak ada tanda-tanda penculikan yang berdarah. Mereka adalah wanita-wanita biasa, usianya berkisar antara belasan hingga 30-an tahun. Ada yang belum menikah, dan ada yang sedang kebingungan mencari jodoh, dan ada juga yang sudah bersuami, namun suaminya sering bermain serong. Dan ada pula yang dijerat oleh tumpukan hutang dan kemiskinan yang mencekik. Di mata keluarga yang ditinggalkan, hilangnya wanita-wanita ini seringkali disalahartikan. Warga desa berbisik-bisik, paling dia kawin lari karena hutang, atau mungkin dia pergi merantau ke Malaysia jadi TKI karena malu suaminya kawin lagi. Alasan-alasan logis yang dibalut stigma sosial ini membuat pihak keluarga enggan melapor ke polisi. Mereka memilih bungkam, menelan kegetiran, dan menunggu anak gadis atau istri mereka pulang kembali. Padahal jika saja mereka tahu, wanita-wanita malang itu tidak pernah pergi jauh. Mereka masih ada di desa itu, terkubur di dalam pelukan tanah berlumpur. Dan alasan mengapa mereka menghilang bermuara pada suatu nama,
seorang figur bapak yang dihormati di desa itu, seseorang yang dipanggil Datuk. Ahmad Suradji, usianya menginjak akhir 40-an kala itu. Di mata para tetangga, pria yang sehari-harinya bekerja sebagai petani dan peternak ini adalah sosok yang biasa saja. Ia punya 3 orang istri yang ternyata masih memiliki hubungan saudara kandung satu sama lain. Dan ia dikenal cukup ramah saat bertegur sapa di jalan. Namun, Suradji memiliki identitas lain yang disembunyikan di dalam tirai kemenyan dan mantra. Di malam hari, ia adalah nasib kelewang atau Datuk Maringgi, seseorang dukun sakti pemegang ilmu gaib. Keahliannya menyebar luas lewat promosi dari mulut ke mulut. Katanya, sang datuk bisa mengembalikan suami yang minggat. Sang datuk juga bisa membuat seorang gadis desa yang biasa saja menjadi terlihat mempesona layaknya bidadari. Dan katanya, sang datuk bisa mendatangkan kekayaan tanpa harus bekerja keras. Di masa ketika beban hidup terasa sangat menghimpit, janji-janji sang datuk adalah oase di tengah padang pasir. Akan tetapi, dari mana Suradji mendapatkan ilmu itu? Dalam pengakuannya, Suradji menceritakan sebuah mimpi yang mengubah jalan hidupnya menjadi monster. Pada suatu malam di tahun 1986, ia mengaku didatangi oleh arwah mendiang ayahnya dalam tidurnya. Ayahnya yang saat itu juga merupakan seorang dukun, mewariskan sebuah syarat mutlak jika Suradji ingin memiliki ilmu kebal dan kesaktian yang tak tertandingi. Syaratnya terdengar absurd sekaligus mengerikan. Arwah sang ayah berkata bahwa Suradji harus mengumpulkan dan meminum air liur dari 70 orang wanita mati. Iya, 70 wanita, bukan mayat yang digali dari kubur, melainkan wanita hidup yang harus ia renggut nyawanya dengan tangannya sendiri. Bagi manusia normal, mimpi itu hanyalah bunga tidur yang diabaikan saat pagi tiba. Tetapi bagi Ahmad Suradji, mimpi itu adalah sebuah wahyu suci, sebuah tugas yang harus ia selesaikan demi mencapai puncak kekuasaan absolut. Dan begitulah perburuan sang datuk dimulai. Mari kita telusuri bagaimana Suradji menjerat mangsanya. Korban-korbannya bukanlah target acak di jalan, melainkan Suradji mempunyai modus operasi yang sangat rapi dan manipulatif. Ketika seorang wanita datang ke rumahnya sambil menangis, mengadukan nasibnya yang malang, Suradji mendengarkan dengan penuh empati. Ia akan tersenyum, mengangguk, lalu menatap mata korbannya dalam-dalam dan berkata, "Masalahmu gampang, Duk, Datuk bisa selesaikan." Tapi ada syaratnya. Suradji mensyaratkan agar pasiennya datang kembali pada malam hari. Biasanya pada malam-malam tertentu yang dianggap keramat. Mereka harus datang sendirian tanpa pendamping. Mereka diwajibkan membawa sejumlah uang sebagai mahar dan mengenakan perhiasan yang mereka miliki. Dan yang paling penting, mereka dilarang keras memberitahu siapapun kemana mereka pergi. Para wanita malang yang akalnya sudah tertutup oleh keputusasaan itu menyetujui semua syarat yang diberikan oleh Suradji.
Tiba di malam yang dijanjikan, korban datang ke rumah Suraji, dan setelah melakukan seremonial kecil di dalam rumah, Suraji mengajak korbannya keluar. Mereka berjalan menyusuri jalan desa yang sepi, menuju sebuah perkebunan tebu milik PT PN2 yang letaknya tak jauh dari rumahnya. Di tengah kebun tebu yang rapat, di mana jeritan sekencang apapun akan diredam oleh pepohonan, Suraji berhenti dan ia menyodorkan sebuah cangkul kepada korbannya, lalu menyuruh korbannya menggali lubang. Gali lubangnya, Nduk, cukup dalamnya sampai sepinggang, perintahnya Suraji kepada korban. Sang korban dengan tangan bergetar menuruti perintah itu. Ia menggali lubang di tanah yang gembur, dan setelah lubang selesai, Suraji menyuruh korban masuk ke dalam lubang tersebut dengan posisi setengah telanjang. Lalu ia menimbun tanah itu kembali hingga menutupi separuh tubuh korban dari kaki hingga pinggang. Bayangkan Anda berada di posisi korban. Anda terkubur setengah badan di tengah malam yang gelap, kedinginan, dan tidak bisa bergerak bebas. Suraji kemudian memerintahkan korban untuk menghadap ke arah rumahnya dengan posisi korban membelakangi Suraji. Mereka mengira ritual pembersihan diri atau pemanggil rezeki akan segera dimulai. Mereka menunggu rapalan mantra, namun yang terjadi di belakang punggung mereka bukanlah pembacaan doa. Suraji dengan tenang mendekati korban dari belakang. Ia mengeluarkan seutas kabel atau tali dari balik bajunya. Dengan gerak cepat dan tanpa ampun, ia melilitkan tali itu ke leher korban dan menariknya sekuat tenaga. Korban meronta, memukul-mukul tanah, dan mencoba melawan Suraji. Akan tetapi separuh tubuh mereka terkubur yang membuat mereka tidak bisa melawan. Nyawa mereka melayang di tengah kebun debu yang dingin. Setelah memastikan korban tak bernyawa, Suraji melaksanakan perintah mimpinya. Ia meneteskan dan meminum air liur dari wanita malang itu. Setelah ritual gilanya selesai, ia dengan santai melucuti perhiasan dan uang yang dibawa oleh korban, menyempurnakan timbunan tanah hingga lubang itu rata kembali. Dan Suraji pun pulang ke rumah seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Dan satu nisan tak bernama kembali tercipta di kebun tebu. Pengakuan Ahmad Suraji di ruang interogasi itu pada awalnya dianggap sebuah bualan orang gila. Bagaimana mungkin pembunuhan massal berskala besar itu bisa terjadi selama 11 tahun tanpa ada satupun warga yang curiga? Namun, polisi harus membuktikannya. Pada akhir April hingga awal Mei 1997, pihak kepolisian mengerahkan puluhan personil dibantu oleh warga setempat untuk melakukan evakuasi atau penggalian massal di lahan perkebunan tebu seluas 1.200 meter persegi tersebut. Ahmad Suraji dibawa ke lokasi dengan tangan terborgol, dan Ahmad Suraji diminta untuk menunjukkan satu persatu titik di mana ia menguburkan pasien-pasiennya. Satu persatu cangkul para petugas membentur sesuatu yang keras, bukan batu, melainkan tulang belulang.
Di titik pertama, mereka menemukan kerangka, dan di titik kedua, mereka menemukan mayat yang sudah separuhnya hancur, dan di titik yang ketiga, ditemukan sosok tubuh yang masih bisa dikenali karena belum lama dikuburkan. Pemandangan itu begitu mengerikan hingga beberapa petugas polisi dan warga yang ikut menggali tak kuasa menahan mual dan muntah di lokasi. Bau busuk yang selama ini tertutup oleh aroma pupuk dari rimbunnya debu kini menguar ke udara bebas, menyebar ke seluruh penjuru desa, serta membawa duka yang tak terperi. Total ada 42 kerangka dan jasad wanita yang berhasil diangkat dari tanah yang basah itu. 42 mimpi yang dirampas, 42 keluarga yang akhirnya mendapatkan jawaban paling pahit atas penantian mereka selama bertahun-tahun. Pertanyaan besar kembali muncul. Apakah mungkin Surajih melakukan semua ini sendirian? Membunuh 42 orang, melucuti barang-barangnya, dan menyembunyikannya selama belasan tahun tanpa sepengetahuan keluarganya sendiri? Jawabannya tentu tidak. Polisi mengalihkan perhatian mereka pada istri-istri Surajih, terutama istri tertuanya yang bernama Tumini. Tumini bukanlah pelaku yang ikut menjerat leher para korban. Namun, di mata hukum ia adalah penonton yang sama berdosanya. Tumini mengetahui ritual gila suaminya. Ia melihat suaminya pulang larut malam dengan pakaian yang berlumpur. Ia juga mencuci pakaian-pakaian kotor bekas para korban. Dan yang paling parah, Tuminilah yang membantu Surajih menyimpan, bahkan sesekali memakai perhiasan dan barang-barang berharga milik wanita-wanita Malang tersebut. Ia memilih bungkam, menikmati hasil kejahatan suaminya di atas penderitaan puluhan wanita lainnya. Karena keterlibatannya itu, Tumini pun akhirnya terseret ke meja hijau. Sebuah bukti nyata bahwa kejahatan terbesar terkadang tidak dilakukan dengan senjata, melainkan dengan diamnya orang-orang yang melihatnya. Tahun 1998, Ahmad Surajih alias Datuk Maringgi dihadapkan ke pengadilan. Ruang sidang selalu dipenuhi oleh keluarga korban yang menangis histeris, menuntut agar Surajih dihukum seberat-beratnya. Namun, selama proses persidangan, Surajih hampir tidak pernah menunjukkan raut penyesalan. Ia menganggap dirinya sedang menjalankan sebuah misi suci dari ayahnya. Ia bahkan sempat meminta agar dirinya tidak dihukum mati, agar ia bisa menggunakan ilmunya untuk menyembuhkan orang di dalam penjara. Sebuah permintaan gila yang tentu saja ditolak mentah-mentah. Proses eksekusi tidak terjadi dengan cepat. Butuh waktu 10 tahun dan berbagai upaya banding dan gerasi yang dilakukan Surajih, yang semuanya itu ditolak mentah-mentah oleh pihak pengadilan. Hingga akhirnya hari pembalasan itu tiba. Di sebuah lokasi rahasia di Deli Serdang, Ahmad Surajih berdiri di hadapan regu tembak dari Satuan Brimob Polda Sumatera Utara. Permintaan terakhir Surajih sangat sederhana. Ia hanya ingin bertemu dengan istri pertamanya yang bernama Tumini. Yang kala itu, Tumini sedang menjalani hukuman seumur hidup. Tepat pada pukul 10 malam, rentetan tembakan memecah keheningan malam. Ahmad Surajih ambruk, seorang monster dari desa aman damai itu akhirnya mati. Namun, luka dan trauma yang ia tinggalkan pada 42 keluarga
dan sejarah kelam yang menodai perkebunan tebu itu akan terus hidup, mengingatkan kita bahwa iblis terkadang tidak datang dengan tanduk dan rupa yang menyeramkan. Terkadang iblis datang dengan senyum yang paling hangat, menawarkan janji-janji manis di saat kita berada di titik yang paling rapuh dalam hidup kita. Sebuah akhir yang setimpal untuk seorang pemangsa, namun 42 nyawa tidak akan pernah bisa kembali. Bagaimana menurut Anda tentang kasus dukun AS ini? Apakah Anda percaya bahwa keputusasaan adalah senjata paling mematikan yang bisa dimanfaatkan oleh seseorang? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Sekali lagi, terima kasih telah menyimak rekaman kelam malam ini hingga akhir. Jangan lupa like, share, dan dukung terus channel Piringan Hitam. Saya pamit undur diri, tetaplah waspada dengan siapa Anda menceritakan masalah Anda. Dan sampai jumpa di putaran kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.